Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk minggu ini kita akan mempelajari subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran subtema 2, mari kita mengingat kembali pelajaran minggu yang lalu yaitu subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, bergerak, berkembang dan tumbuh, memerlukan makanan dan air, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Nah, pada subtema 2 ini kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yaitu bertumbuh dan berkembang. Sebelum kita melanjutkan pelajaran supaya anak-anak ibu tetap semangat dalam belajarnya ya di rumah, mari kita simak lagu Aku Anak Sehat karena lagu tersebut berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semuanya yang sudah menyimak dan mendengarkan lagu Aku Anak Sehat supaya dapat bermanfaat dan memahami arti dari lagu tersebut. Baik anak-anak Ibu semuanya, sekarang kita akan memulai pelajaran yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa, seperti yang anak-anak lihat gambar pada video pembelajaran ini. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan menyehatkan dan bergizi. Berikut contoh makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama makanan pokok, kedua lauk pauk, ketiga buah-buahan, keempat sayur-sayuran, kelima susu. Contoh gambar makanan tersebut disebut dengan makanan 4 sehat 5 sempurna.
Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak. Karbohidrat terdapat pada nasi, sagu, jagung, dan ketela. Protein terdapat pada susu, daging, tempe, tahu. Vitamin terdapat pada sayuran dan buah. Mineral terdapat pada susu, ikan, dan sayur. Sedangkan lemak terdapat pada daging dan susu. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi, serta rajin berolahraga dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran berat dan tinggi badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Contohnya, saat masih bayi, tinggi badan kita sekitar 50 cm dan berat badan sekitar 3 kg. Semakin bertambahnya usia, tinggi dan berat badan kita akan terus meningkat. Itu adalah salah satu contoh pertumbuhan. Nah, ketika masih bayi, kita hanya bisa menangis kalau membutuhkan sesuatu. Tapi seiring bertambahnya usia, mulai bisa berbicara dan bisa memberitahu apa yang kita inginkan. Itu adalah salah satu contoh perkembangan. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, tapi perkembangan emosi dan pikiran akan terus berkembang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan dan minuman, kebiasaan berolahraga, gen orang tua atau keturunan dari orang tua. Bertambah berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Gerakan tari dibagi menjadi dua macam, yaitu gerakan kuat dan gerakan lemah. Yang pertama, contoh gerakan kuat seperti mendorong meja, mendorong lemari, dan lain-lain. Yang kedua, contoh gerakan lemah seperti memegang kapas, melambaikan tangan, tepuk tangan, dan sebagainya. Anak-anak ibu dapat melihat contoh gerakan lemah dan contoh gerakan kuat pada gambar. Pada saat kelas 2, kalian sudah mempelajari bilangan ratusan, ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah mempelajari penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan dengan dua teknik, yaitu teknik tanpa menyimpan, teknik dengan menyimpan. Contoh penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan, 2453 ditambah 1132. Contoh pada gambar disebut dengan penjumlahan bersusun pendek. Ketika kita akan menjumlahkan penjumlahan bersusun pendek, langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan menjumlahkan angka yang paling belakang, yaitu 3 tambah 2, 5, 5 tambah 3, 8, 4 tambah 1, 5, 2 tambah 1, 3. Hasilnya 3585. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. 2693 ditambah 5604. Caranya sama ya.
Langkah pertama yang harus kita jumlahkan adalah angka yang paling belakang atau satuannya dulu kita jumlahkan, baru puluhan, menyusul ratusan, kemudian ribuan. 4 tambah 3, 7, 9 tambah 0, 9, 6 tambah 6, 12. Mengapa kita tulis 2? Karena ini dengan teknik menyimpan. 12, angka 2 atau angka satuannya kita tulis, sisa 1 kita tambahkan dengan 2, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 8, jadi hasilnya 8.297. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Perbedaan yang sering kita lihat di lingkungan sekitar kita antara lain perbedaan fisik, makanan kesukaan, olahraga kesukaan, dan sebagainya. Anak-anak ibu dapat melihat salah satu contoh perbedaan yang ada pada gambar. Sikap saling menghargai antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan lambang rantai yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Jadi kesimpulannya kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Cukup sekian untuk pembelajaran subtema 2. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat memotivasi anak-anak Ibu sekalian di rumah. Seperti biasanya di akhir pembelajaran ini Ibu akan memberikan latihan soal dan saya mohon kepada orang tua di rumah untuk membimbing anak-anak kita baik dalam belajar maupun dalam mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan oleh guru. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.